وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ibu sekalian, jamaah salawatullah rahmatullah, mari kita manfaatkan waktu kita untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Kita ngaji kitab Ad-Da'wah Dawa atau Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, pasal mengenai sabdul lisan, pos godaan iblis dan anak turunnya kepada manusia melalui lisannya. Jadi kita hati-hati, lisan adalah salah satu pangkalan dari iblis dan anak turunnya untuk menjerumuskan, menggoda manusia. Sumayakulu, kemudian iblis itu mengatakan, "Humu ala sabdil lisan." Cobalah untuk menggoda manusia melalui pos yang namanya lisan. Fa innahu wasafrul a'lun, karena dia merupakan pos yang sangat strategis, sangat penting. Bahwa kumbalatul malik, dia juga merupakan penampakan awal dari seorang penguasa. Wa ajru alaihi minal kalam ma yaduruhu wa la yanfa'u. Maka kondisikan kepada manusia itu melalui lisannya agar dia mengucapkan kata-kata yang membahayakan dirinya, atau setidaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Warna'uhu ayajri alaihi syai'un mimma yanfa'u, dan tahan jangan sampai manusia ini kemudian melakukan sesuatu, mengucapkan, melafalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Cegahlah mereka dari berkata-kata yang baik, seperti misalnya zikrullah, ingat kepada Allah, wastighfari, kemudian cegah jangan sampai manusia itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabihi, dan juga cegahlah agar manusia tidak membaca kitabnya. Wa nasihati ibadi, dan cegahlah manusia supaya jangan sampai mereka itu saling menasihati. Biarkan mereka hidup dengan egonya, dirinya masing-masing. Wa takallum bil ilmi an-nafi, cegahlah manusia dari membicarakan mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa yaqulu lakum bi hadza tadri amrani al-imani, sehingga kalian akan mendapatkan satu di antara dua kemungkinan yang penting. La tubaluna bi ayyihima ghafirtum, tidak peduli yang mana di antara dua itu yang kalian dapatkan, yang kalian menangkan. Yang pertama, ahaduhuma atakallum bil batil, bagaimana supaya umat manusia ini bicara tentang hal yang batil, membicarakan hal yang batil, yang buruk. Bagaimana merancang kejahatan, merancang suatu hal yang membahayakan, yang mengarah pada kezaliman, kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya. Fa innamal mutakallim bil batil akhun min ikhwanikum, karena orang yang banyak bicara yang buruk, bicara yang kotor, bicara yang jelek adalah saudaramu, saudaranya setan. Wa min akbari jundikum ma'awanikum, bahkan dia merupakan tentara terhebat kalian dan para penolong dan support kalian. Itu mereka yang bicara hal yang buruk, yang jorok, yang batil, yang merusak, yang negatif, yang membahayakan. Ini adalah saudaranya setan.
penolongnya setan, tentara terbaiknya setan. Tsani as-sukutu 'anil haqqi. Kalau itu tidak dapat, maka kondisikan supaya manusia itu diam dari membicarakan hal yang hak, yang benar. Fa inna sakit al-haqqi akhul lakum akhras. Sesungguhnya orang yang diam dari kebenaran, membiarkan tidak peduli dengan kebenaran, tidak pernah bicara mengenai kebenaran, itu saudara kalian, ya saudara kalian yang bisu. Kama annal awal akhul natikun, sebagaimana kelompok yang pertama tadi bicara-bicara yang batil, yang buruk, itu adalah saudara kalian yang bisa bicara, maka kalau yang kedua adalah saudara yang bisu. Rubama kana akhu tsani anfa akhwaitum lahu. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa jadi orang yang diam dari kebenaran, tidak mau bicara tentang yang benar, yang bagaimana, yang baik, yang bagaimana, yang tepat bagaimana, dalam beberapa keadaan barangkali itu lebih bermanfaat bagi kalian. Ama sami'tum qaulan nasi, apakah kamu belum mendengar, kalian belum dengar wahai ya setan anak buahnya iblis itu, perkataan orang yang memberikan nasihat, kalau mutakalim bil batil syaitanun natik. Orang yang bicara tentang kebatilan itu adalah merupakan setan yang berbicara. Wasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Dan orang yang diam tidak membicarakan kebenaran merupakan setan yang bisu. Faribat ar-ribat ala hadha sabri an yatakallama bihaqqin aw yumsika an batil. Maka karena itu perhatikan baik-baik ya, ini iblis bicara dengan anak buahnya. Jangan sampai lepas. Jangan biarkan mereka bicarakan kebenaran. Jangan biarkan mereka bicara hal yang mengarah pada kemuliaan dirinya. Giring mereka untuk bicara yang batil, yang buruk, yang menyesatkan, yang jahat, yang dolim dan seterusnya. Zayyinu law atakaluma bil batil bi kulli tariqin. Dan kondisikan bagaimana supaya mereka ini memandang indah, memandang sesuatu yang menyenangkan, yang baik, yang mengasihkan ketika membicarakan hal yang buruk, yang batil, yang merusak. Wa khawifuhum min at-taqallumi bil haqqi bi kulli tariqin. Sebaliknya kemudian takut-takuti manusia itu untuk membicarakan yang benar dengan segala macam cara. Wa'lamu ayya baniyah anna saghra lisani huwa alladhi uhlika min bani Adam. Ketahuilah wahai anak buah, para setan diberi oleh iblis itu bahwa sesungguhnya lisan, pos lisan itulah yang banyak manusia tergelincir binasa. Aku minhu ala malakin yang menjerumuskan diri mereka, menyemburkan mereka ke dalam binar, itu ke dalam neraka. Bahkan min qadirin wa asirin mujarihin akhadtuhu min hadha sabr. Kalau banyak orang yang membunuh, yang menawan, yang melukai, yang terbunuh, yang tertawan, yang terlukai, itu sebabnya asal muasalnya karena lisan yang tidak bisa dijaga untuk membicarakan hal yang buruk, yang jahat. Karena itulah Bapak sekalian yang berbahagia, mari kita sadari hidup kita ini bukan jasad murni, kita punya ruh, kita punya musuh abadi yang menempel pada kita, menggoda kita terus. Banyak pos-pos yang dipakai sebagai pangkalan dia untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Salah satunya adalah lisan kita. Ini adalah peperangan abadi kita dengan musuh abadi kita, iblis laknatullah, dengan beserta anak turunnya. Bagaimana supaya kita jangan hanya ketika kita ini membicarakan. Kenapa kita lebih condong pada membicarakan hal yang negatif, yang buruk, yang merusak, yang membahayakan, yang jahat. Jangan sampai kita mengira itu murni lisan kita sendiri. Yang kita mengira itu murni dari dalam diri kita sendiri. Sangat besar kemungkinannya itu adalah adanya peran serta iblis dan anak buahnya untuk menggoda kita supaya diam membicarakan kebenaran,
lebih senang membicarakan keburukan, kejahatan, dan mendorong dia untuk melakukan. Maka mari kita waspada, selalu ingat tentang masalah ini sehingga kita semakin hari semakin berhati-hati. Sebagaimana takwa itu yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab ketika ditanya takwa itu bagaimana. Dia katakan, pernahkah kamu melewati satu jalan yang sempit, yang berlubang, yang banyak durinya, ya, banyak arah melintangnya. Apa yang kamu lakukan kalau kamu harus melewati tempat itu? Dia katakan, saya harus berhati-hati, jangan sampai saya menginjak duri, menginjak sesuatu yang menyakitkan. Itulah takwa. Takwa artinya kehati-hatian. Kehati-hatian kita di dalam menjaga lisan kita dari hal yang negatif, yang mudarat, yang merusak. Maka bagaimana kita semakin hari semakin bisa berhati-hati. Ini sedikit keterpelesetan kita. Semakin jarang kita dari lisan kita itu keluar sesuatu yang menyinggung perasaan saudaranya, yang menyakiti, yang merendahkan, yang menyombongkan diri. Itu mari kita jauhi bersama-sama. Semua kita perlu berhati-hati. Salah satu caranya dengan ingat bahwa setiap lisan yang keluar itu tidak akan lepas dari godaan setan. Namun kita perlu untuk selalu waspada, berjaga-jaga. Semoga Allah SWT selalu menjaga lisan kita dari hal yang membahayakan diri kita, yang mudarat, yang merusak. Sebaliknya semoga kita semuanya termotivasi, terdorong, tergerak untuk membicarakan hal yang baik. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicara yang baik. Kalau enggak bisa ya diam. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.